Orang ngaku keturunan Nabi, kemudian maling, kemudian dia menyandarkan ke Nabi bahwa nanti Nabi yang akan membalas dan membayar hutang tersebut. Nyolong, menyandarkan diri ke Nabi, pantas apa tidak? Enggak pantas, ya Allah. Menyandarkan keburukan pelanggaran syariat kepada baginda Nabi itu tidak sopan. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang merasa nasabnya lebih mulia dibandingkan nasab orang lain, yang merasa dia sebagai keturunan imigran dari luar negeri, kemudian merasa lebih mulia dibandingkan warga pribumi, keturunan pribumi. Ada yang seperti itu. Sombong orang tersebut. Dan begitu besar mulutnya orang-orang seperti ini. Bahkan ada yang berani menzalimi, mengambil hak orang lain tanpa keridhaan sang pemiliknya. Malak, memeras, bahkan mencuri, atau bahkan mungkin merampok. Bukan katanya, jamaah kita banyak yang jadi korban. Ada kiai yang pernah memanggil saya di Subang. Ada seorang yang merasa menganggap nasabnya itu lebih mulia, menitipkan anaknya di situ. Si anak ini dengan tidak punya sopan santun kepada sang kiai, sang guru, meminta dengan paksa sarung BHS yang sedang dipakai oleh sang kiai. Kata sang kiai, jangan yang ini Bib, yang di rumah saja yang masih baru, ini sudah terpakai. Ini si ontohot tetap memaksa ke kiai. Enggak mau kiai, saya mau yang dipakai sama kiai yang ini, karena mungkin coraknya bagus. Maksa. Padahal dititipkan di pesantren tersebut sebagai santri. Sopan apa tidak? Jujur, sopan apa tidak? Jangan takut menyampaikan pendapat Anda. Anda punya hak. Anda warga negara yang merdeka, umat Rasul yang dicintai Rasul. Ada Kiai Haji Asep Nur Yasin, qari nasional, didatangi serombongan begundal ini dengan mengatasnamakan nasab yang bersambung kepada Rasulullah, kemudian minta sesuatu, minta uang, disangka dirasa kurang oleh mereka, masuk ke dalam kamar pribadi mengambil perhiasan istrinya. Akhir Ramadan kemarin Kiai Haji Asep Nur Yasin datang ke masjid saya, menemui saya dan cerita hal itu juga. Mengambil perhiasan istrinya berarti rampok. Hal seperti ini pantas apa tidak? Cucu Rasul merampok, pantas apa tidak? Mengaku cucu Rasul mengambil harta orang lain dengan paksa, pantas apa tidak? Tidak pantas. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, dikutip, dinukil hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Kata baginda Rasul, wa aymallah, demi Allah, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Saya pernah menyampaikan hadis ini pada saat tausiah di Cikarang. Setelah selesai turun, mau masuk ke rumah panitia penyelenggara, ada orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW yang berdomisili di Madura,
yang biasanya bersama-sama dengan saya, biasa bareng baik-baik dengan saya, saat mendengar saya tausiah menyampaikan hadis sahih tersebut, dia protes. Dia bilang, "Wi, kenapa antum sampaikan hadis itu di hadapan masyarakat? Kenapa emang?" kata saya. "Itu tidak beradab," katanya. "Kenapa tidak beradab? Apakah lantas Imam An-Nawawi, kemudian para imam ahli hadis itu mereka dikatakan tidak beradab karena meriwayatkan riwayat ini?" Dia tidak bisa menjawab. Akhirnya saya dibawa oleh Pak Fauzan masuk ke rumah Pak Haji tersebut. Rasulullah menyampaikan itu dan diriwayatkan oleh para ulama. Ini integritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang menganggap keturunan Rasul kemudian berhak mengambil harta orang lain. Maling itu namanya. Di Jakarta ada 3 orang yang mengaku diri sebagai keturunan Rasulullah, menipu adiknya Pak B.J. Habibie, keluarga Pak B.J. Habibie. Ditipu apanya? Sertifikat tanah. Digandakan, dipalsukan. Kemudian yang aslinya dijual. Ditangkap orangnya. 3 orang. 3-tiganya mengaku keturunan Rasul semuanya. Dan kalaupun dia tangkap yang seperti itu, proses hukum. Ini bukan negara mbah moyangmu. Ini negara untuk seluruh bangsa Indonesia. Mereka berhak merdeka. Jangan ada lagi penjajahan model baru seperti ini. Karena bisa jadi ini merupakan warisan para kolonial dulu, yang mana kolonial menjadikan sekelompok orang atau beberapa orang yang mengaku keturunan Rasul tapi ternyata sebagai alat untuk kolonial Belanda. Untuk apa? Untuk memberangus keturunan Ahlul Bait Nabi yang menjadi pejuang melawan para penjajah tersebut. Jadi kebiasaan keenakan seperti itu. Doktrin-doktrinnya dipakai sampai kapan kita terlena? Anda umat Rasulullah punya hak hidup nyaman, punya kehormatan. Tidak boleh seorang Ahlul Bait Nabi sekalipun merampas kehormatan orang lain yang bukan Ahlul Bait Nabi. Tidak boleh. Dan Ahlul Bait Nabi selayaknya harus lebih ketat dengan syariat. Harusnya lebih berhati-hati dengan syariat. Lebih berupaya untuk belajar tentang syariat dan mengamalkannya. Harusnya seperti itu. Jangan asal. Jangan sombong dengan nasab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada keluarga Nabi, bahkan keluarga dekat Nabi. Siapa istri-istri Nabi? Ya nisa'an nabiyyi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Wahai istri-istri Nabi yang merupakan ahlul bait terdekatnya Nabi, di antaranya adalah istri-istri Nabi, kemudian putra-putrinya Nabi dan cucunya Nabi, menantunya Nabi. Itu ahlul bait Nabi yang paling dekat. Istri-istrinya Nabi, orang yang biasa menemani Nabi, yang melihat, yang berhak melihat auratnya Nabi, yang boleh, wanita yang boleh dipeluk oleh sang Nabi, yang halal untuk sang Nabi, yang melayani Nabi setiap harinya, orang terdekatnya Nabi. Tapi diancam oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'afaini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapapun di antara kalian
yang melakukan fahisyah mubayyinah, yang melakukan keburukan yang nyata menurut syariat. Menurut syariat ini buruk, maka yudha'af lahal adzabu dhi'fain, maka azabnya akan dilipat gandakan. Azabnya akan dilipat gandakan, dosanya ditambah-tambah lagi, dilipat-lipat gandakan dosanya. Jadi jangan merasa sombong dengan merasa sebagai keluarga baginda Nabi tapi ternyata perilaku buruk, bahkan melakukan kezaliman kepada orang lain. Awas. Saya pernah mendengar orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang berkata, kalau kami mengambil ayam milik warga itu tidak apa-apa, tidak jadi dosa katanya. Karena nanti di akhirat yang akan menggantinya adalah kakek kami, yakni Rasulullah SAW. Kepedean lu, maling bae maka harus nyandarin ke Nabi. Maling sampai menyandarkan ke Nabi, sopan apa enggak? Orang ngaku keturunan Nabi kemudian maling, kemudian dia menyandarkan ke Nabi bahwa nanti Nabi yang akan membalas dan membayar hutang tersebut. Nyolong menyandarkan diri ke Nabi, pantas apa tidak? Enggak pantas, ya Allah. Menyandarkan keburukan pelanggaran syariat kepada baginda Nabi itu tidak sopan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah.